Jessica Febiani mendedikasikan hidupku untuk memperkenalkan batik pada dunia. Itu adalah wujud wastra diplomasi untuk kita mendiplomasikan kain-kain tradisional Indonesia kepada dunia. Assalamualaikum Mbak Febi. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Oh iya. Iya, ini kalau weekend gini banyak acara ya Mas Sofyan? Ya namanya kita jurnalis ya harus keliling kan. Kita harus bisa mewakili publik. Karena semua publik itu kan bisa kita serap kalau kita tahu di lapangan. Kita harus sehat. Benar. Makanya dengan adanya Mbak Febi di Selaras TV akan memberikan suatu impact buat bangsa ini. Mudah-mudahan ya. Iya. Amin, amin. Amin. Gimana, Kalau Pak? hari-hari Sabtu, weekend gini biasanya banyak pernikahan, harusnya ya. Tapi Harusnya. PSBB. Iya, masih pandemi PSBB lah. ya, pandemi. Masih level 3. Iya. PKI. Tapi aku tuh kepengen di mana-mana, mau acara keluarga, acara sekolah, pengenannya tuh anak-anak muda tuh pada pakai batik gitu loh, Mas. Iya. Biar warisan budaya itu bisa lestari. Gimana ya caranya? Aku tuh butuh temen, ya palingnya desainer yang bisa memberikan wawasan untuk kita. Kenapa sih kita harus pakai batik gitu loh? Saya itu kebetulan punya narasumber lah. Seorang ya bisa dikatakan milenial, punya spektrum internasional juga, tapi punya bakat luar biasa. Namanya Mbak Jessica Febiani. Kita bisa menjelaskan dengan desain-desainnya yang akan menjadi referensi buat anak-anak milenial. Halo Mbak Jessica, apa kabar? Aduh Iya, salam Mas, sehat, Mbak iya, Jessica. aduh seneng nih. Cantik aja nih. Thank you. Ya, ini ditunggu sama Mbak Febi loh. Oh, iya. Postnya Selaras TV. Waduh mantep Podcast banget. TV. Wow. Jadi kalau Anda bisa memberikan satu insight tentang Iya. wastra, Wah. itu akan memberikan suatu inspirasi buat anak-anak milenial. Mantap banget, seneng Monggo. deh pokoknya. Silakan. Oh iya, halo Mbak Febi. Apa kabar? Iya. Cantik banget sih, keren deh, Terima selalu kasih. keren Mbak Jessica. Berbatik ria lah ya Wah. pastinya ya. Kalau milenialsnya dandanannya kayak gini, ya pasti pada seneng pakai batik, Mas. Oh Ya iya kan? dong. Amin, Aduh, amin, amin. Karena duta internasional juga untuk batik. Wastra diplomasi. Yes, Itu kan penting betul. banget tuh. Betul Ayo duduk banget. ya sayang. Yuk. Kita minum jamu di sini, banyak jamu. Mau iya, minum iya. apa? Kunyit Iya. asam, beras kencur. Pas apa banget ya gitu. batik, terus minumnya Jamu. Aduh, udah deh cocok rempah-rempah sama perbatikan. Perbatikan. Nah, iya benar. Soalnya rempah kita juga kaya dan perlu disebarluaskan. Betul. Orang dunia harus tahu. Betul. Dan itu imunitasnya bagus banget kalau minum jamu kan. Apalagi di kondisi wabah gini kan harus banget ya kita ya. Benar. Iya. Ini rancangannya dari kapan bikinnya nih? Buat ke podcast ini aja atau gimana? Spesial. Spesial. Pastinya untuk datang ke podcast tadi tuh lagi ditelepon sama Mas Sofyan pas kebenaran lagi di deket Swiss Bell. Jadi tuh aduh pas banget. Kapan tuh apa tiba-tiba tercetus pengen bikin desain Iya. untuk batik atau Kalau terdesain untuk terpikirnya untuk batiknya sendiri itu tuh sekitar 5 atau 6 tahun lalu kita memang udah fokus mengangkat wastra Nusantara. Jadi batik-batik, tenun, songket gitu ya, dari Sabang sampai Merauke tuh memang kita berusaha kita angkat, tapi trademarknya Mortus ini tetap di batik. Ternyata gitu, maksudnya orang tuh udah ikonik banget kalau ini Mortusi Ya, itu batik. batik gitu, udah batik yang klasik atau kontemporer. Nah, Tapi awal dari mula seluruh Indonesia ya? dari seluruh Indonesia. Awal mulanya dulunya tuh aku desainnya tuh desain modern sebenarnya. Waktu itu kan masih teenager ya, masih remaja, jadi Seneng-senengnya. energinya masih yang bikin gaun apalah segala macam yang lebih remaja gitu. Tapi kesini-sini rasanya kita sebagai generasi muda kayaknya kita harus berkontribusi pada negara bangsa kita ini. Apa yang perlu aku sumbangsih lah untuk negara ini yang memang semampuku gitu. Makanya lah akhirnya aku berusaha untuk mengangkat kain tradisional Indonesia, dan salah satunya yang memang udah diakui oleh dunia, UNESCO sendiri ya? adalah batik gitu. Jadi dan saat itu memang aku tuh orang Solo. Oh Solo. Iya. Papa mama. Iya, jadi Mama Solo. Iya betul. Klop tenan Berarti gitu habis loh. ini udah dipakai Bapak atau belum nih Pak Jokowi atau belum? Belum waktu itu, masih on the way ya. On the way ya, kita berdoa sama-sama ya. Bener dong. Habis ini dipakai ya sama Iya. Bapak dan Ibu Amin, negara amin, gitu. amin. Semoga terus semua jajarannya juga pakai. Amin. Semua abdi-abdinya juga, maksudnya Iya. dari bupati, wali kota Betul. semuanya tuh
Mortusia insya Allah ya. Amin, insya Allah. Mas Sofyan ini ya branding communication nanti buat Mantap situnya. banget. Iya. Wes mantap. Terus di pandemik begini kan ini kan dulu online atau kan kalau saya sih lihatnya kalau Mbak Jessica kan banyak outletnya. Dengan pandemik begini gimana? Terus UMKM, terus para pembatiknya gimana tuh Mbak Jessica? Iya, memang ya yang kita ketahui semua kan semenjak COVID ini kita memang sangat melambat sih terus terang karena memang nggak di sektor kreatif seperti saya aja nih yang batik memang semuanya kan memang kita harus slow down dulu ya. Terimbas juga sangat-sangat terimbas. Jadi ya agak menurun, cuman ya kita tetap berusaha lah terus konsisten, tetap konsisten, tapi kita juga nggak obsesi dengan adanya pasar. Kita kan juga harus realistis ya saat ini. Tapi ya event-event otomatis show-show itu berhenti total pada saat ini daripada ada apa-apa kan. Jadi kita lebih baik bersabar aja. Tapi Mudah-mudahan media ini sosial dan segala macam tetap jalan. ya. Dulu malah sejarahnya itu awal mulai itu dari Friendster dan Facebook, Mortusi ini. Sebelum medsos ya. Anda melalui Iya, Medsos doang. dulu pada saat itu Medsos masih dulu. yang baru banget masuk Indonesia gitu, yang bener-bener, aduh kita harus berjuang banget deh kalau mau upload itu harus ke warnet. Zaman-zaman dulu itu perjuangan banget, tapi ya perjuangan itu membuahkan hasil, sehingga sampai juga karena dengan adanya internet itu juga borderless, jadi kita juga dikenal di berbagai benua, di negara lain. Jadi ya kita bersyukur dengan ada itu, asalkan kita memang pakai dengan bijak gitu ya, sesuai kebutuhan kita gitu. Impact-nya juga akan baik sekali ya buat para pengrajin batik. Iya, kita betul. nggak usah harus ke butik-butiknya keluar rumah, Iya, betul. tetap ibu-ibu kan biasanya membatik tuh ibu-ibu yang udah sepuh-sepuh malahan ya. Betul. Nah itu juga kan harus diturunkan kan, biasanya keturunan-keturunannya anak-anaknya nggak ngebatik tuh. Iya, Nah Mbak malahan. Jessica sendiri punya ini nggak apa foundation atau apa yang memang ayo kita sama-sama berjuang lewat batik itu atau gimana, udah mulai belum sama teman-teman yang memang di desain di desainer atau di batik untuk bareng-bareng pemulihan ekonomi dari industri kreatif dari batik ini seperti apa? Nah kebetulan kalau untuk membantu pemulihan ekonomi dari tahun lalu itu pas pertengahan lagi COVID ini juga lagi kayak genting-gentingnya, lagi vakum-vakumnya, karena aku sendiri tuh memang sepertinya udah juga setengah jiwaku nih udah Bali juga, jadi kayak putra daerah juga dari Bali gitu. Jadi aku juga karena Bali sangat terimbas pariwisatanya, jadi Mati suri banget ya? Mati suri banget. Jadi aku ikut sedih banget. Jadi akhirnya mulai dari tahun lalu tuh aku ikut membantu program pemulihan perekonomian dan pariwisata di Bali. Itu sih benar-benar dengan inisiatif dari kita Mortusi sendiri gitu, untuk membantu. Salah satunya itu kabupaten ini di Karangasem di Bali. Karangasem, ya, karena Karangasem itu penghasil sentra batik. endek dia tenun ikat kok di tenun Bali. ikat ya. Nah seperti tadi aku udah Bawa ceritain nggak juga. contohnya yang endek tadi? Nggak bawa. Oh tadi nggak. dadakan sih ya? Iya, dadakan. Lagi ke Kalibata terus mampir ke Swiss benar, Bell, nanti Mas. mungkin bisa Besok-besok di insert ya. Iya. Nah, jadi pada saat itu aku membantu pemulihan perekonomian di sentra endek di Bali itu. Endek Bali itu tenun ikat Bali. Kalau di Bali itu khasnya dengan itu. Ikat, Nah, tenun ikat selain batik yang memang jadi ikonik, yang nomor 2 itu kita khas dengan endek Bali ini. Yang itu juga udah kita pernah bawa show ke Dubai dan lain-lain gitu. Dan itu juga mati banget total, suri banget. Jadi dari situ ya kita bangkitkanlah semangatnya gitu di saat sekarang. Padahal batik tuh luar biasa ya. Ini juga bisa buat warta diplomasi juga. Kekuatan bangsa Indonesia dan kebanggaan tumpah darah negeri. Aduh, aku cinta banget Indonesia, Masya Allah. Kalau lihat begini nih wanita Indonesia-nya luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mbak Jessica dong. Iya, cuma aku suka nggak pede loh. Pakai batik Ayo juga dong, aku pede nggak dong. pede. Gimana ya Mbak Jessica ya? Nah ini pas banget karena tadi emang aku dari sebelumnya ke sini aku memang udah bawa pas kebenaran ada, dan itu desainnya kayaknya cocok banget deh untuk Mbak Feby. Sebentar ya, aku ya bawain ya. Aduh, aku dibawa. Aku udah bawain tuh kan. Ya, aku pakai dan ya. ini aku bawain yang sogan, cantik banget. Nanti Apa Mbak Feby namanya? cobain dulu ya Namanya apa, sekarang. sayang? Ini motif sogan yang klasik, versinya Mortusi yang klasik. Jadi kita ada Keren klasik banget. dan kontemporer. Nanti kan satu Inggris mau pakai ya, Be. Amin. Oke deh Mbak Feby Aku cobain coba dulu, dong aku ya. coba dulu, Mas Alfi. tahu karena kan supaya
pemirsa juga tahu, ingin tahu lah, Iya, heeh. ingin kepo. Iya, kepo ya. Kepo Terus- yang asal positif Oh kan. iya positif. Ya. Bener-bener. Jadi selama ini Mbak Jessica sudah membuat suatu terobosan apa untuk bisa mengenalkan Fastra ini ke internasional? Iya, iya. Maksud saya, apakah juga ada gagasan-gagasan bisa channeling lah ke Iya. brand-brand internasional? Kalau brand internasional saja sudah bisa ada di Indonesia, bahkan Iya. Pak Jokowi kan minta jangan beli produk internasional, Iya, kita iya. bisa Utamakan Nah, dulu yang dalam iya, negeri ya. iya. Ha-ha. Gimana Mbak Jessica bisa cerita tentang ini? Pas Heeh. banget tadi Iya. nyambung Mas ya Heeh. tentang presiden kita nih Pak Jokowi yang punya gagasan itu, aku juga sangat-sangat setuju. Dan sebenarnya aku juga mengembangkan dan melestarikan batik ini juga mendukung program pemerintah Mas, karena kan pemerintah juga kan secara konsisten tetap harus melestarikan batik dan sudah memperjuangkan, dan bersyukurnya juga sudah diakui juga oleh UNESCO batik sebagai heritage atau apa namanya kekayaan dari bangsa Indonesia juga yang memang nggak bisa diganggu gugat Iya. lagi. Nah makanya aku juga di sisi lain, tapi aku juga ada dilematiknya gitu. Apa itu? Dimana sudah sebegitunya kita dihargai oleh dunia. Udah diakui UNESCO, dari pemerintah juga sebenarnya udah berusaha juga menyediakan ruang untuk kita berkarya dan untuk kita mencintai, tapi kita juga kayaknya tuh kurang greget gitu Mas. Oh ya? Maksudnya Di kitanya? Di kitanya Oh, malahan. gitu ya? Kalau di kita sebagai masyarakatnya loh, sebagai Tidak menjadikan wastra batik itu menjadi keseharian. kebanggaan, keseharian Oh, iya. gitu. Terus? Itu kan yang kita lihat juga kan, maksudnya pasti kita bisa tahu lah gitu. Apalagi sekarang dengan banyaknya apa namanya arus-arus globalisasi, kita nggak menutup kemungkinan, tapi kita tuh tidak boleh lupa jati diri gitu Iya, Mas, maksudnya iya, Mas. iya. Apapun yang informasi atau tren dari luar, kita nggak apa-apa kita apresiasi juga, tapi tolong kita ayo dong apresiasi juga karya anak bangsa, apresiasi nih hasil Indonesia gitu loh. Yang memang terutama kalau batik sendiri itu memang dibuatnya sangat tidak gampang. Filosofi yang sangat-sangat luar biasa gitu kan. Dan itu merupakan cerminan kita nih nasionalisme. Kalau nggak kita saling menguatkan satu sama lain dan mengapresiasi satu sama lain kan gimana kan Mas gitu kan. Itu dia yang aku tuh dilematik banget sekarang, dan memang itu adalah salah satu harapan dan misiku juga sejalannya waktu. Selain memang kita wastra diplomasi, di mana tadi nyambung tadi Mas yang aku tuh apa namanya mendiplomasikan batik ini ke dunia lain, ke internasional, tapi juga di Indonesia pastinya aku punya harapan yang sangat kuat di mana ini tuh harus dicintai juga, apalagi kan generasi ke depan itu kan kita Anak-anak mendapatkan muda bonus ya. demografi Iya, kan iya, Mas, iya. dimana jangan sampai kita terbawa arus sehingga kita tuh lupa gitu, dan anak-anak itu dan generasi milenial juga jadinya malu Mas Iya, pakai iya. batik karena kesannya gitu. yang konvensional atau yang resmi, terlalu kaku dan lain-lain. Nah Iya. makanya tadi nyambung lagi pertanyaan Mas yang soal apa sih yang solusinya atau apa sih ini untuk internasional juga, dan bagaimana sih ininya inovasinya gitu ya. Aku memang mendesain batik tuh secara kontemporer, di mana kita banyak cutting-cutting yang unik gitu. Terus dari segi pewarnaan juga kita buat pewarnaan yang Eye-catching ya? eye-catching, Oke. nggak umum. Contohnya seperti ini kan merah putih. Ini udah campuran. Terus ada motifnya juga ada bulat-bulat. Ini juga sesuatu hal yang memang kita mix gitu. Itu adalah salah satu usaha dari aku untuk bisa, ayo dong milenial jangan terlalu ini, maksudnya jangan malu gitu. Yuk kita pakai, toh juga ada motif-motifnya juga oke kok, warnanya juga sekarang nggak mesti harus sogan atau kelengan yang hitam putih atau Iya. coklat gitu kan. Kayak umumnya kan dulu begitu. Iya, Tetap iya. kita ada Mortusi tetap akan selalu ada yang klasik, tapi kita juga ada sisi yang kontemporernya gitu. Iya, Untuk iya. keluar juga gitu Mas, karena kan kalau orang-orang luar tuh melihat batik tuh memang benar-benar melihat suatu karya seni kayak kayak lukisan gitu. Nah jadi lewat itu juga ke mereka masuk dari segi warnanya, yang nanti aku biasanya sesuaikan dari karakteristik dari negara yang memang kita akan pasarkan gitu. Itu ada sendiri punya Iya, iya. ininya, karakternya. Cantik banget tuh, Cantik lihat ya. tuh. Aduh, bener-bener Anggun. deh.
Oh, iya. Selain cantik pastinya nyaman kan? Nyaman banget kan? Iya. Tuh, iya nih, tuh ini katun Mbak. Katun ya? Jadi ini memang loose, habis itu juga enak untuk aktivitas maupun acara formal, acara santai, arisan misalnya, ini bisa banget dipakai. Kalau saya kan cinta tanah air ya. Mbak Jessica tuh udah lihat Selaras TV. Iya. Jadi ini yang ibu-ibu, yang milenials, nggak ibu-ibu, bapak-bapak, Semuanya. milenial, Mortusi punya semua. Iya. Dan nggak cuma Mortusi, pokoknya batik di Indonesia. Ayo kita bantu pembatik di Indonesia, UMKM di Indonesia. Iya. Bangga pakai buatan Indonesia. Indonesia. Gitu ya. Wow. Ayo duduk lagi, kita Oke, ngobrol-ngobrol lagi. iya Harapannya Mbak Jessica apa, sayang? Harapannya untuk ke depan nih, untuk para pembatik, untuk UMKM, untuk negeri ini, harapannya Iya. apa? Pastinya kalau UMKM, ayo kita tetap semangat di tengah adanya wabah ini, dan kedepannya juga kita harus saling menguatkan ya, saling mendukung, karena kalau nggak kita siapa lagi ya? Benar. Sebagai kita orang Indonesia ya kita harus saling support, itu yang paling utama banget dalam saat ini, kondisi kita harus semakin menyatu. Ya. Dan kita tuh punya kebudayaan yang sangat guyup, gotong royong. Jadi kalau punya produk, pasti deh. Apalagi kalau perempuan, apalagi Mbak Jessica temannya banyak dari seluruh dunia. Amin. Di endorse sekali aja, bilang sekali aja, teman-temannya pasti ikut Iya. support. Dan untuk juga nih teman-teman nih generasi milenial atau siapapun, ayo kita bangga buatan dalam negeri, apresiasi karya anak bangsa, karena itu lemah kita juga tuh. Suka malu dan Iya, suka nggak maunya apresiasi, branded, yang suka dari nggak apresiasi hasil karya ya kan, itu nggak suatu hal yang mudah loh. Suatu karya kan istilahnya, jadi kita harus apresiasi buatan karya anak bangsa, harus bangga memakai produk lokal. Ayo kita inilah apa Kita semangat pakai, kita pakai buatan. gitu loh ya Jangan kan. cuma cinta atau bangga aja, Iya. dipakai, dibeli betul, ya. Betul. Hidup saya itu saya dedikasikan untuk melestarikan batik gitu. Nah, jadi memang saya sangat berharap negara hadir di sini, bangsa tuh hadir mendukung. Satu tadi kalau dari masyarakatnya, ayo kita apresiasi, dan kedua adalah dari pemerintah juga mudah-mudahan bisa memberikan ruang atau jalan bagi kita pekerja kreatif untuk bisa berkarya lagi, karena kita nggak mungkin bisa expand atau kita memperkuat branding negara kita juga dengan kalau jalannya nggak terbuka kan Mas. Jadi minta tolong untuk pemerintah hadir di sini untuk bisa membuka lagi jalan, terus juga mempermudah regulasi, misalnya surat menyurat gitu ya, entah ekspor Itu skala impor, lama ya? pajak dan seperti itu. Dirasakan. Pajak segala ya. Betul, Iya. betul. Saya juga sangat mengharapkan kita juga pemerintah secara teknologi juga mungkin memberikan ruang kita untuk kita semakin lebih bisa banyak bekerja sama dengan negara-negara lain dengan dilindungi juga dari pemerintah gitu. Jadi itu sih yang nyata, real, yang bisa dilakukan, yang saya harapkan untuk negara tuh hadir untuk kita gitu. Siap. Semoga ke depan kita bisa hand in hand dan Iya. itu bisa disampaikan, dan mudah-mudahan para pemangku jabatan juga mendengar ya dari Selaras TV ya. Iya, amin. Jadi semua pelaku industri kreatif apapun juga kita sama-sama berjuang karena kondisinya juga seperti ini. Iya. Dan pastinya di Selaras TV di Ngopi ngobrol aspirasi dari kepala ke kepala kita sampaikan, semoga sampai di pemangku jabatan dan ada pertolongan Allah yang luar biasa, insya Allah ya. Amin. Ya udah, Oke. kalau gitu makasih lo waktunya sayangnya, Mbak Sama-sama. Jessica Aduh, seneng ya. banget ya sore-sore ketemu Kapan-kapan Mbak kita Feby, ketemu Mas lagi Sofia. ya. Nah, sahabat-sahabat tersayang, jangan lupa saksikan terus di Selaras TV Ngopi Ngobrol Aspirasi. Kita temukan benang merah hal-hal terbaik, solusi-solusi untuk negeri, karena kita sangat mencintai negeri. Dari saya Hadijah Iriza Fibi, Mas Sofyan, Mbak Jessica, kita pamit. Sampai ketemu lagi di Ngopi yang lain lagi, tentunya di Swiss Bell Residence Kalibata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga buatan Indonesia. Hai, aku Jessica Febiani yang ingin nonton mengenai seluruh update tentang batik dan filosofi batik. Kalian harus stay tune terus di Selaras TV, selebaran aspirasi.